Pada video kali ini saya akan menemukan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Teknik Peramalan pada Tahap-tahap Proses Bisnis Bengkel Marmer Adi Suara Kudus. Jadi di sini ada 3 user yang login, yang pertama adalah admin, kedua keuangan, dan ketiga adalah lapangan. Yang pertama kita akan login untuk admin atau pemilik. Nah, pada admin ini ada beberapa menu, yaitu transaksi, barang, gaji, karyawan, daftar pemesanan, bisikan data, dan peramalan. Nah, saya sekarang akan menjelaskan alur dari sistem. Yang pertama-tama barang, stok barang. Jadi di sini kita dapat menambah barang, tambah barang. Misalnya kita akan menambah marmer ukuran 2x2 dengan harga 2000. Lalu kita simpan. Nah, di sini nanti akan terlihat marmer 2x2. Ini kita sudah berhasil menambahkan barang. Lalu nanti untuk tambah ini kita akan menambah stok barang. Jadi kita mau menambah berapa? Ini misalnya saya tuliskan 2. Lalu kita klik simpan. Lalu di sini akan muncul jika barang sudah bertambah 2. Lalu untuk melihat tanggal berapa barang itu ditambah, kita dapat melihat riwayatnya bahwa tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian kita telah menambah barang. Lalu jikalau ini dihapus, maka akan hilang. Hapus, maka barang akan 0. Jadi kita tambah saja 1. Lalu jikalau button ini dihapus, akan hilang seluruh datanya dari ukuran barang, harga, dan lain-lainnya. Setelah itu kita akan ke daftar pemesanan. Jadi pada daftar pemesanan ini kita dapat mau menambah pemesanan. Misalnya tambah pemesanan Pak Karti, pilih jenis barang marmer ukuran 1x1 misalnya. Nah, di sini jumlah pesanannya 1. Kita bisa menulis detail pekerjaannya, misalnya pendel. Lalu jumlah pesanan karena marmer 1x1 hanya ada 1 stok, jadi di sini langsung auto 1 stok. Lalu kita pilih nama karyawannya siapa, misalnya Pak Haryadi, lalu kita simpan. Nah, nanti akan muncul pada kolom terakhir. Nah, ini edit ini gunanya untuk mengedit, biasa untuk mengedit nama, ukuran, dan lain-lain. Lalu hapus ini untuk menghapus. Lalu jikalau barang sudah sampai ke pelanggan, kita dapat mengeklik button sudah. Nah, jika button sudah hilang, berarti barang tersebut sudah sampai pada pelanggan. Lalu untuk transaksi tadi kita sudah memasukkan data dari Pak Karti. Nah, otomatis dia akan melakukan pemasukan dan juga pengeluaran pemesanan marmer 1x1 Pak Karti, nomor pemesanan sekian, tanggal sekian, dan jumlahnya sekian pada pemasukan. Lalu pada transaksi pengeluaran juga seperti itu, pengeluaran dari marmer ukuran berapa, nomor pemesanannya, tanggal, dan jumlah. Baik, lalu pada laporan ini kita dapat melihat laporan harian dan laporan periode. Contoh laporan harian, kita dapat melihat laporan perharinya, lihat laporan. Nah, dia akan muncul pada hari itu melakukan transaksi berapa kali, lalu akan menotal uangnya.
kembali ke laporan. Pada periode ini kita bisa memilih periode mana yang ingin kita ketahui. Misalnya Desember pada 2019 sampai 31 Desember tanggal 31 Desember tahun 2019. Lihat laporan. Nah, di sini dia akan melihat jumlah masuk dan keluar langsung totalnya. Jumlah masuk dikurangi jumlah yang keluar. Nah, lalu pada pengerjaan barang ini kita dapat melihat per bulannya itu mengerjakan marmer berapa dengan tidak mencantumkan ukuran. Jadi marmernya ini marmernya ini jadi satu gitu ngitungnya. Jadi pada Juni 2020 sudah mengerjakan satu marmer seperti itu. Lalu pada gaji karyawan ini kita dapat melihat nomor 1 nama karyawan, bulan, jenis pekerjaan, banyak pekerjaan, gaji. Nah, seperti ini kita langsung dapat melihat berapa gaji yang diterima per orangnya. Tadi kita sudah kan Pak Haryadi untuk Juni 2020 marmer 1x1 kali 250 rupiah gajinya. Jadi seperti itu. Untuk karyawan seperti biasa, ini untuk menambah karyawan. Misalnya kita tambahkan Saifan, alamat Kudus, HP 08678546. Lalu ini tanggal rekrutnya kira-kira tanggal berapa? Misal tanggal 6 bulan 10. Lalu simpan. Nah, baik, di sini akan muncul Saifan. Lalu ubah. Misal kita Kudus Wetan. Bahkan Kudus Wetan. Lalu kita update. Nah, ini Kudus Wetan. Lalu untuk hapus, kita hapus kalau misalnya karyawan itu sudah tidak ada. Nah, dapat kita hapus. Lalu pada fitur bersihkan data ini untuk membersihkan data pada transaksi. Pada perhitungan metode ini ditampilkan peramalan dengan cara menghitungnya. Misalnya di sini saya akan melihat Januari 2017 dan Desember 2017. Kita lihat kan di sini ada beberapa peramalan. Untuk yang pertama pada stok marmer. Kita lihat pada stok marmer, kita hitung. Nah, ini hasil peramalannya untuk ukuran marmer. Dibedakan menjadi ukuran marmer. Ada ukuran marmer 10 kali 15. Nah, ini datanya, ada periode, jumlah permintaan, lalu mencari X kali X, mencari X kali Y, mencari sigma X, mencari sigma Y, mencari sigma XX, mencari sigma XY, lalu mencari sigma X pangkat 2. Setelah itu mencari nilai B, lalu mencari nilai A, lalu hasil peramalannya. Lalu kita juga langsung mencari nilai MAPE. Nah, ini untuk grafiknya sendiri. Jadi jika yang biru ini adalah untuk data asli dan yang merah untuk data peramalan. Nah, di sini dapat kita lihat data aslinya April pada ukuran marmer 10 kali 15 pada bulan April 2017 aslinya ada 1, peramalannya ada 0. Dapat kita lihat seperti ini. Lalu ada marmer 30 kali 30, ada marmer 20 kali 30, ada 40 kali 60, ada 40 kali 40, ada marmer 50 kali 50. Nah, semua marmer yang ada pada stok barang. Lalu kita kembalikan. Nah, sekarang kita dapat melihat perhitungan untuk
yang lainnya. Misalnya jumlah marmer yang dikerjakan, hitung. Untuk jumlah marmer yang dikerjakan ini adalah total semua marmer, tidak berukuran tapi total semuanya. Nah, dapat kita lihat di sini. Langsung ada nilai mappingnya dan langsung ada grafiknya juga. Dapat dilihat seperti ini. Sudah, lalu pada selanjutnya adalah gaji karyawan Januari 2000 sampai Desember 2017. Nah, dapat dilihat di sini. Gaji karyawan 603 Januari 2017 637.500. Dan ini perhitungannya, contoh perhitungannya, dan disertakan nilai MAPE serta grafiknya. Grafiknya seperti di sini. Lalu ada lagi untuk biaya pemasukan ini juga diramalkan. Kita dapat melihat juga permintaan, lalu hasil peramalan, lalu untuk MAPE. Nah, ini untuk grafiknya. Kembali, lalu kita akan melihat hasil perhitungan untuk pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran kita lihat periode, jumlah permintaan. Nah, ini dia grafiknya. Grafik hasil MAPE. Nah, lalu kita kembali. Lalu kita pada fitur peramalan. Pada fitur peramalan ini langsung muncul untuk peramalannya, karena untuk user yang menggunakan saya rasa tidak perlu untuk melihat prosesnya. Jadi di sini langsung dapat melihat hasil periode dan hasil peramalannya seperti ini. Nah, sama seperti yang perhitungan tadi, untuk stok marmer dibedakan seperti ini, dibedakan berdasarkan jenis barang seperti ini. Lalu kembali pada ini, kita meramalkan Januari 2020 sampai Desember 2020 ya, karena untuk bulan tahun sebelumnya kan sudah diramalkan. Kita dapat melihat jumlah marmer yang dikerjakan. Kita dapat melihat jumlah marmer yang dikerjakan dari Januari sampai dengan Desember berapa yang nantinya akan dikerjakan. Ini hanya prediksinya saja. Nah, lalu kita kembali. Lalu kita melihat selanjutnya untuk gaji karyawan. Nah, ini untuk gaji karyawan, periode bulan dan hasil peramalan. Periode bulan dan hasil peramalannya. Lalu kita kembali lagi, kita lihat untuk pemasukan hasil peramalan periode Januari sampai dengan Desember, periodenya 1 tahun. Seperti ini hasilnya. Lalu kita lihat pengeluaran Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Untuk pengeluaran hasilnya seperti ini. Sudah selesai semua untuk fitur-fitur yang ada pada sistem informasi ini. Lalu kita logout. Nah, untuk bagian lapangan kita lihat di sini ada sama dengan bagian admin, cuma di sini dibedakan ada beranda, stok barang, gaji, pengerjaan barang, daftar pemesanan, dan logout. Ini isinya sama semua dengan yang di bagian
admin tadi, karena admin itu pemilik, jadi dia dapat melakukan apa saja. Tapi untuk yang lapangan ini hanya mengontrol untuk beberapa bagian saja. Seperti itu. Lalu untuk login keuangan, nah ini juga dia dapat memantau pemasukannya, pengeluaran, serta laporan. Seperti itu. Yang lainnya ini sama dengan admin tadi. Nah, sekian demo skripsi saya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.